Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Felicia Balkisiza. Saya adalah seorang mahasiswi semester 6 di Universitas Pamulang dengan nomor induk mahasiswa 2010147. Di sini saya akan membagikan sebuah video materi yang berjudul Sumber Daya Manusia dalam Manajemen Operasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi. Baik, selanjutnya yaitu poin-poin yang saya akan bahas dalam materi ini adalah yang pertama, pengertian sumber daya manusia, yang kedua, konsep dan peran manajemen sumber daya manusia strategis, yang ketiga yaitu pendekatan manajemen sumber daya manusia, yang keempat, analisis pekerjaan dan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan, dan yang terakhir itu yang kelima, kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam organisasi perusahaan ataupun produksi. Kebutuhan sumber daya manusia disesuaikan dengan bentuk serta tujuan perusahaan yang dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Karena manusia merupakan faktor strategis dalam satu organisasi institusi. Sumber daya manusia yang tepat untuk menempatkan bakat-bakat yang tersedia untuk mendukung operasi perusahaan. Lebih jauh lagi, manusia mahal harganya, biaya untuk upah dan gaji sangat besar sepertiga dan biaya total. Oleh karena itu, diperlukan strategi sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu ada konsep dan peran manajemen sumber daya manusia dan strategis. Konsep manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, penginterogasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Menurut Flippo 1989. Peran strategis sumber daya manusia adalah organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, yaitu fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya sebagaimana disebutkan di atas adalah sumber daya manusia strategis yang memberikan nilai tambah atau added value. Dan selanjutnya yaitu peran sumber daya manusia dalam organisasi dan produksi. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang sangat vital karena keberadaannya dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak bisa digantikan oleh sumber daya dan lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan profesional, semuanya menjadi tidak bermakna. Persoalan yang muncul adalah cara mendapatkan sumber daya manusia profesional sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan cara mereposisi peran sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan aktivitas perusahaan global. Manajemen sumber daya manusia yang strategis meliputi kenyataan bahwa karyawan adalah sentral untuk mencapai keunggulan bersaing telah mengarah pada munculnya bidang yang dikenal sebagai sumber daya manusia yang strategis. Yang kedua, sebagai tautan dari sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi. Dan yang terakhir, fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dalam kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah. Untuk mengatasi masalah yang timbul ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Artinya, pendekatan yang lebih akhir yang menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. Di bawah ini dikemukakan 3 pendekatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pendekatan mekanis atau klasik, yang kedua yaitu pendekatan paternalisme atau paternalistik, yang ketiga yaitu pendekatan sistem sosial atau human relation. Yang pertama ada pendekatan mekanis atau klasik. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain. Pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerjaan dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Yang kedua yaitu pendekatan paternalisme atau paternalistik. Dengan adanya perkembangan pemikiran yang semakin maju dari para pekerja yang menunjukkan bahwa mereka dapat melepaskan diri dari ketergantungan manajemen, maka
maka pimpinan perusahaan mengimbangkan dengan kebaikan untuk pekerja. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemimpin perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Yang terakhir itu pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekompleksannya, kegiatan manajemen sumber daya manusia pimpinan perusahaan mengarah pada pendekatan dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan manajemen masalah. Setiap ada permasalahan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang sangat kecil baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Nah, selanjutnya ada analisis pekerjaan dan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Analisis pekerjaan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Dua kegiatan utama dalam analisis pekerjaan yaitu mengumpulkan informasi tentang operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan serta mempelajarinya lebih mendalam. Tujuan analisis pekerjaan menurut Sastro Hardiwidoyo 2002 yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Nah, di sini ada metode analisis pekerjaan. Menurut Sastro Hardiwiryo 2002, metode yang digunakan dalam analisis pekerjaan adalah metode kuesioner, wawancara, pencatatan rutin, dan observasi. Yang pertama, ada metode kuesioner. Digunakan sebagai alat pengumpul data secara tertulis yang dibagikan kepada tenaga kerja operasional atau para kepala departemen untuk mengisi keterangan dan fakta yang diharapkan. Yang kedua, ada metode wawancara, dilakukan dengan tenaga kerja operasional atau dengan kepala departemen, dapat juga dilakukan dengan kedua-duanya. Di samping itu, para penyelia sering ditugaskan untuk memperoleh data analisis pekerjaan. Keuntungan dari metode ini adalah penyajian keterangan dan fakta dari pihak pertama. Akan tetapi, metode ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada metode pencatatan rutin. Tenaga kerja diperintahkan mencatat hal yang dikerjakan tiap hari secara rutin. Alokasi yang dibutuhkan saat dimulai dan akhir tiap-tiap tugas dilakukan. Alokasi waktu yang lama, pengerjaan yang cermat dan rutin merupakan kelemahan dari metode ini. Yang terakhir, ada metode observasi. Umumnya dilakukan oleh job analis, tidak dilakukan dengan metode wawancara. Job analis mengadakan observasi terhadap para pekerja dengan mengadakan wawancara dengan tenaga operasional serta kepala departemen. Yang selanjutnya yaitu ada kualifikasi karyawan yang dibutuhkan. Beberapa kualifikasi yang menjadi dasar bagi pelaksanaan seleksi di berbagai perusahaan menurut Malayu SP Hasibuan 2001 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keahlian. Keahlian digolongkan menjadi 3 macam, yaitu technical skill atau keahlian yang dimiliki oleh pegawai, human skill atau keahlian yang dimiliki pimpinan, conceptual skill atau keahlian yang dimiliki oleh puncak pemimpin. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman kerja seseorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi orang. Yang ketiga yaitu kesehatan fisik. Kesehatan fisik penting untuk dapat menduduki jabatan. Tidak mungkin seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik jika sering sakit. Bahkan perusahaan akan dibebani pengeluaran biaya perawatan yang cukup besar. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Sumber daya manusia yang punya nilai lebih pasti tidak hasil kerjanya maksimal, tergantung adanya perencanaan, pengembangan, pemeliharaan tenaga kerja oleh perusahaan. Manusia mempunyai tujuan masing-masing, tetapi tetap satu visi misi dan tujuan organisasi. Untuk mencapai visi misi dan tujuan manusia harus mempunyai nilai kompetensi. Karakteristik kompetensi menurut Spencer 1993 9-11 seperti motif, sifat ciri, konsep diri, pengetahuan, keterampilan mencapai pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien dalam lingkup fungsi operasional yang merupakan sasaran utama perusahaan karena tenaga kerja sering menjadi bagian besar dari biaya total produk yang dapat dikendalikan. Karena kita ketahui sumber daya manusia merupakan aset organisasi perusahaan yang sangat vital karena keberadaannya dalam organisasi perusahaan atau organisasi tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun model teknologi yang digunakan atau seberapa
banyak dana yang disiapkan. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang dimiliki kemampuan profesional, semuanya menjadi tidak bermakna. Baik, sudah di penghujung video materi. Mohon maaf jika saya dalam membuat video materi ini ada kesalahan kata-kata atau terlalu cepat menjelaskannya atau kurang jelas untuk menjelaskannya. Saya minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami dalam video materi ini, bisa hubungi di sosial media saya, yaitu di Instagram atau di Gmail atau di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.